Episode 54. Kamar rawat VIP itu terasa begitu hangat malam ini. Lampu-lampu temaram menyala lembut. Aroma bunga segar memenuhi ruangan. Di atas meja kecil dekat jendela bahkan sudah ada beberapa katalog perlengkapan bayi yang entah sejak kapan dibawa Devano. Nalina masih bersandar di ranjang sambil sesekali mengusap perutnya yang bahkan belum terlihat apapun. Tetapi senyum di wajah Devano seolah dunia baru saja memberinya segalanya. Pria itu benar-benar berubah menjadi sangat berlebihan sejak tahu Nalina hamil. Sedikit-sedikit panik, sedikit-sedikit melarang. Saat Nalina hendak turun dari ranjang mengambil air minum saja, Devano langsung berdiri cepat. "Jangan turun sendiri." Nalina sampai tertawa kecil. "Vano, aku cuma mau ambil minum. Aku ambilkan. Aku belum lumpuh." Nalina menggeleng gemas melihat suaminya yang kini bahkan lebih sensitif dari dirinya. Makanan yang masuk ke mulut Nalina diperiksa. Buat dipilih sendiri, susu harus hangatnya pas. Jalan sedikit langsung digandeng erat seolah takut istrinya menghilang. Bahkan tadi saat Nalina ingin ke kamar mandi sendiri, Devano hampir ikut masuk sebelum diusir dengan percikan air oleh istrinya. Mama Rani dan Papa Leo datang sore itu, membawa begitu banyak buah, vitamin, dan gambar perlengkapan bayi untuk dipilih Nalina. Padahal usia kandungannya baru 2 minggu. Mama Rani sampai memeluk Nalina erat sambil menangis haru. "Akhirnya mama benar-benar akan punya cucu dari kalian." Nalina langsung ikut menangis dalam pelukan mertuanya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, dia merasa dirinya cukup menjadi istri, cukup menjadi bagian keluarga Mahendra, dan cukup untuk membahagiakan orang-orang yang mencintainya. Sedangkan Devano sibuk menunjukkan beberapa desain kamar bayi dari tablet miliknya. "Yang ini bagus. Kalau anak kita perempuan aku mau warna krim. Kalau laki-laki biru tua." Papa Leo sampai tertawa geli melihat putranya. "Anaknya baru segini kamu sudah sibuk sendiri." Devano malah terlihat serius. Persiapan itu penting. Nalina hanya bisa menatap suaminya sambil tersenyum malu. Tak pernah ia bayangkan, ada pria yang akan sebahagia ini hanya karena dirinya mengandung anak mereka. Namun perlahan, senyum Devano mulai menghilang. Tatapannya berubah, pikirannya kembali pada satu hal. Dokter yang mengatakan Nalina sulit hamil. Padahal saat itu, Nalina ternyata sudah mengandung anak mereka. Rahang Devano mulai mengeras. Ia mengingat bagaimana istrinya berubah murung beberapa hari terakhir. Sering menangis diam-diam, merasa rendah diri, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Semua itu karena ucapan dokter tersebut. Makin dipikir, dada Devano makin sesak dipenuhi amarah. Nalina bahkan sampai rela meninggalkan kuliahnya demi membahagiakan dirinya. Dan seseorang justru bermain-main dengan mental istrinya. Devano bukan pria bodoh. Ada sesuatu yang sengaja dibuat. Malam itu juga saat Nalina mulai tertidur, Devano keluar ruangan dan langsung menghubungi pengacaranya. "Aku mau semua data dokter yang menangani istriku sebelumnya, termasuk rumah sakitnya." Suara Devano begitu dingin. Ia juga memanggil asistennya, "Selidiki semuanya. CCTV rumah sakit, dokter yang menangani Nalina, siapa saja yang bertemu dia hari itu. Aku mau semua laporan lengkap sebelum besok pagi." Asistennya langsung mengerti. Karena jika nada bicara Devano sudah sedingin itu, artinya seseorang benar-benar akan hancur. Sementara itu, Tamara justru sedang bersantai di apartemennya. Wanita itu duduk sambil menikmati wine mahal di tangannya. Ia tersenyum puas setelah mendapat kabar dari orang suruhannya bahwa mobil Devano berhasil ditabrak. Dalam pikirannya saat ini Nalina pasti sedang hancur. Kecelakaan parah, mungkin trauma, mungkin depresi. Mungkin kehilangan harapan punya anak, dan perlahan, pernikahan mereka pasti akan retak. Tamara bahkan sedang sibuk memilih beberapa dress mahal di depan cermin. Dia tersenyum tipis membayangkan dirinya nanti berdiri di sisi Devano. Menurutnya, wanita seperti Nalina tidak pantas berada di keluarga Mahendra. Apalagi hanya wanita yang pernah gagal dalam pernikahan. Sedangkan dirinya, cantik, kaya, punya status, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia jauh lebih cocok untuk Devano. Senyumnya makin lebar. Namun di tempat lain, asisten Devano akhirnya menemukan sesuatu. Transfer uang dalam jumlah besar masuk ke rekening Dr. Koki beberapa hari lalu. Nama pengirimnya, Tamara Wijaya. Tak hanya itu,
CCTV rumah sakit memperlihatkan Tamara beberapa kali masuk ke ruangan dokter tersebut sebelum Nalina diperiksa. Bahkan mereka juga sering keluar bersama. Asisten Devano langsung membawa semua bukti itu. Saat itu Devano sedang duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan Nalina yang tertidur. Awalnya wajah pria itu masih lembut, namun perlahan ekspresinya berubah. Tatapannya menjadi begitu dingin, rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat sampai urat di tangannya terlihat jelas. Nalina yang baru membuka mata langsung terdiam. Untuk pertama kalinya setelah menikah, dia melihat Devano semarah ini. Jadi ada yang berani menghancurkan mental istriku. Suara Devano terdengar pelan, tetapi justru itu yang membuat semua orang merinding. Nalina menggenggam tangannya pelan. Devano menoleh menatap istrinya. Tatapan dinginnya langsung melunak sedikit. Lalu ia membelai kepala Nalina perlahan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh hidupmu lagi, sayang. Malam harinya, Tamara masih tersenyum santai di apartemennya. Musik pelan terdengar. Wine merah masih berada di tangannya. Hingga tiba-tiba, ting tong, bel apartemen berbunyi. Tamara berjalan santai membuka pintu. Namun saat pintu terbuka, senyumnya langsung membeku. Wajahnya perlahan pucat. Karena di depan sana, sudah berdiri Devano, dengan tatapan dingin yang mengerikan. Bersambung,